Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, ayo membaca. Iya. Kembali di channel Pena Mr. Bams. Hari ini kita ngobrol santai, obrolan yang santai aja di channel Pena Mr. Bams. Di mana hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, teman ngobrol yang luar biasa. Ya, saya biasanya manggil Kang Nono ya. Jadi biar kita punya sebutan untuk para penonton kita adalah sobat juara Kang Nono. Jadi ya, nah biar para penonton juga tahu Kang Nono ini ngajarnya gimana atau pengalaman ngajar seperti apa. Saya berikan kesempatan dulu ke Kang Nono biar para penonton juga tahu dan lebih kenal. Mangga, silakan Kang Nono. Terima kasih Mr. Bam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nono Daryono. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 20 Juli 1975. Bertugas sekarang ini menjadi guru di SD Terpadu Krida Nusantara. Pengalaman mengajar kurang lebih sekitar 24 tahun. Kemudian pengalaman berorganisasi, pernah menjadi Ketua BKPRMI Desa Cibirwetan, Ketua P2KP Desa Cibirwetan, kemudian di lingkungan Desa Cibirwetan sebagai Sekretaris MUI, dan yang sekarang menjabat sebagai anggota Bajis Desa Cibirwetan. Kemudian prestasi yang pernah diraih, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, tahun 2015 saya berkesempatan hadir di dalam forum guru nasional bersama Pak Anies Baswedan waktu itu, dianugerahi sebagai salah seorang penulis, Mister. Penulis karya ilmiah. Tahun 2015 juga menjadi nominasi Guru Inspiratif Jawa Barat. Dan tahun 2018, alhamdulillah, mendapat predikat sebagai Guru Inspiratif Jawa Barat terbaik. Alhamdulillah. Kemudian di tahun yang sama, sebagai guru berprestasi tingkat Kota Bandung kedua. Kemudian masih di tahun yang sama sebagai guru dengan presentasi literasi terbaik ke-1 tingkat Kota Bandung. Itu saja sekedar pengenalan. Mudah-mudahan dari pengenalan diri itu banyak yang mencerna, banyak yang kita peroleh sebagai inspirasi, dan yang terpenting adalah dengan semangat membaca itu ya. Luar biasa nih. Terima kasih Mr. Bang. Ya, terima kasih Kang Nono, luar biasa ya Sobat Juara. Hari ini tamu kita luar biasa dengan prestasinya yang seabrek ya, tingkat nasional, kemudian Jawa Barat, di Kota Bandung juga ya. Hari ini izinkan di sana di atas ada logo Pena Mr. Bam, sebuah website juga penamisterbam.id, ada TBMAS Lebakwangi, taman bacaan yang hadir tahun ini nanti akan genap 10 tahun di 5 Oktober, mohon doanya untuk tetap bisa eksis. Kemudian juga ada logo Guru Penggerak Indonesia, jadi guru-guru yang senang menulis di bawah pimpinan Om Jai Wijaya Kusuma, ya itu dari SMP Live School di Jakarta. Kemudian ada juga 3 Second. Ini saya sengaja gunakan masker sebagai bentuk perlawanan terhadap COVID untuk mengingatkan sebetulnya kampanye untuk tetap menggunakan masker gitu ya.
Kemudian ada juga Zoom ya, yang memfasilitasi membuat kita bisa terkoneksi ngobrol bareng. Kang Nono nih, kalau pengalaman ngajar itu luar biasa ternyata ya, 24 tahun gitu ya. Wah, itu 24 tahun. 24 tahun luar biasa itu. Yang paling berkesan ketika ngajar selama 24 tahun tuh bagian episode mana itu sesungguhnya yang bisa dibagikan ke para pendengar kita nih, para penonton kita Sobat Juara. Ya. Sebetulnya saya mengawali mengajar itu sejak dari SMP, Mister. SMP sejak udah ngajar. SMP sudah punya murid. Wih, mantap. Sudah punya murid. Karena oleh ajengan itu di kampung, oleh ajengan di kampung, saya diberikan tugas untuk mengajar madrasah diniyah. Jadi sejak SMP sudah terjun di dunia pendidikan, sehingga ya sampai sekarang menggeluti dunia anak-anak. Gitu. Jadi mendarah daging ya. Wah ya subhanallah. Itu. Jadi yang sangat berkesan ketika tahun 2017, Mister, saat saya sakit selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu nggak ke sekolah. Dan baru pertama masuk, kemudian saat itu ada manasik haji. Dan secara serta-merta ada seorang anak yang menghampiri dan langsung dia berkata, saya doakan supaya Pak Nono tetap sehat. Itu subhanallah. Jadi kebahagiaan tersendiri ketika anak tanpa diminta, tanpa didorong-dorong oleh guru yang lain, kemudian dia mendoakan, subhanallah. Itu bahagia banget ya itu ya. Bahagia banget, Pak. Bahagia banget. Berarti selama ini kita mendidik ada di hati anak-anak. Jadi kalau kita mendidik dengan hati, maka nama anak, nama kita tertulis di hati anak, terlebih dahulu menuliskan nama anak di hati kita. Nah itu, jadi pancarannya luar biasa. Mana mungkin anak akan menghampiri pada saya saat itu, tiba-tiba melontarkan kata-kata doa, seandainya nama saya tidak ada di hatinya. Jadi itu, Mister, frekuensinya udah nyambung ya. Oh, subhanallah. Itu subhanallah. Kalau boleh tahu anak kelas berapa, Pak? Kang Nono? Anak kelas 1 waktu itu ya. Anak kelas 1. Kebetulan saya mengajarnya kelas 1. 1 SD ya? 1 SD. 1 SD. Ya. Betul. 1 SD. Jadi masih ada yang menganggap bahwa khawatirnya satu itu 1 SMP, 1 SMA gitu kan. Iya. Gitu. Meskipun betul, kan betul. Sekarang kelas tuh udah 1 sampai 12 ya. Nggak usah disebutkan SD, SMP, SMA-nya. Ngajar kelas berapa? Yeah. Kelas 7, oh berarti SMP. Ngajar kelas 12, berarti SMA gitu. Tapi harus ditegaskan gitu. Anak seusia SD yang masih polos gitu ya. Itu kan celotehan anak itu memang luar biasa. Ya, jadi kalau pengalaman ngajar sendiri itu apakah di satu tempat atau berpindah-pindah dari sekolah satu ke sekolah lain itu seperti apa? Kalau pengalaman mengajar berpindah-pindah, jadi dari mulai Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, kemudian ke MTS Muhammadiyah, jadi SD Muhammadiyah Ujung Berung, MTS Muhammadiyah Ranca Ekek, dan terakhir berlabuh di Krida Nusantara. Ya, itu jadi perjalanannya seperti itu. Di Krida sendiri udah berapa tahun nih? 20 tahun, Mister. Wah, 20 tahun. Igana kuncen namanya di situ.
Ya perintis. Kuncen gitu. Udah luar biasa nih. Dibilang kuncen, iya gitu. Gitu kan. Karena dari kan kalau 20 tahun tersebut berarti kan ada raihan prestasi yang secara karir juga pernah juga dirasakan gitu. Selain pernah yes, kita sih di mana-mana juga guru ya, tapi kan guru punya tugas tambahan gitu. Tugas tambahan yang pernah diemban di sekolah yang sekarang itu apa saja kalau boleh tahu? Alhamdulillah pada tahun pertama itu saya diberi kepercayaan sebagai kepala sekolah, Mister. Jadi dari tahun 2001 sampai 2007. Nah, kemudian di sela-sela itu saya juga diberi kepercayaan oleh ketua yayasan untuk mendampingi anak-anak peserta Kridaat Group ke Eropa, Mister. Jadi tahun 2004 itu saya diajak ke Jerman, diajak ke Polandia, dan diajak ke Belanda. Nah itu pengalaman sekitar itu. Luar biasa. Jadi memang pengalaman ngajar kemudian mengelola sebuah sekolah itu sudah pernah terlewati gitu ya. Tetap berujung habitatnya balik lagi menjadi guru, kemudian itu kan bisa berputar ya, karena kita di guru swasta gitu itu putarannya kan begitu, tidak kaku ketika sudah guru kepala sekolah, tidak alergi lah, pengawas langsung keluar nih penulisnya nih tidak alergi karena sering nulis tidak alergi gitu ya, jadi mau posisinya di mana gitu ya, roda itu berputar. Jadi kalau misalnya nggak mungkin posisinya di atas terus gitu ya, jadi sunatullahnya begitu ya. Pengalaman yang paling berkesan atau terberat mungkin selama memimpin sebuah manajemen sekolah, hal-hal apa yang dirasakan oleh Kang Nono ketika sebagai manajemen sekolah, kemudian itu menjadi tantangan yang luar biasa, itu apa tuh, Kang Nono? Tantangan yang luar biasa berat. Yang pertama, memimpin sekolah dengan usia masih relatif muda. Jadi usia waktu itu kurang lebih sekitar 26 tahun. Jadi saya sudah dipercaya dan masuk kategori kepala sekolah termuda waktu itu. Waktu tahun 2001. Iya. Jadi kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu manajemennya bagaimana gitu. Jadi murni belajar ya, hasil dari luar biasa. Ya kita sebagai kepala sekolah harus mengawal dan mengkoordinir teman-teman. Ya juga saya belajar, masih belajar gitu. Itu. Yang kedua, saat tahun 2007, saat itu kan wisuda pertama. Wisuda pertama, saya ingin memasukkan poin pembacaan ayat suci Al-Quran di acara wisuda itu. Karena di SMA selama ini sampai tahun sekarang nggak ada bacaan Al-Quran. Saya menerobos di situ. Akhirnya saya diberi kepercayaan untuk melaksanakan wisuda dengan mata acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan tetapi ketua yayasan tidak akan hadir waktu itu. Nah, jadi kan perang batin ya antara kita mengikuti kemauan ketua yayasan almarhum, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah. Amin. Dan antara keinginan kita, karena prinsip saya waktu itu wisuda ini sebagai rasa syukur. Dan salah satu wujud rasa syukur itu diwujudkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran.
Itu dasarnya ya. Saat dikoordinasikan dengan Ibu Tri, beliau berkenan hadir, tapi ketua yayasan tidak hadir. Nah itu yang dirasa saya sebagai terberat. Jadi antara kebijakan dan keinginan. Betul. Nah akhirnya sampai sekarang di SD setiap wisuda pasti ada mata acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Iya. Itu luar biasa, itu saya memperjuangkannya sampai dibentak-bentak itu. Ya, itu luar biasa ya. Antara apa ya? Ya. Jadi perjuangan ya. Lanjut silakan Kang. Wah, subhanallah. Subhanallah. Jadi prinsip saya saat itu, kalaupun saya dicoret sebagai kepala sekolah, setelah memperjuangkan satu agenda yang penting, wujud syukur pada Allah, maka nggak apa-apa saya dipecat juga gitu ya, prinsip waktu itu. Tapi alhamdulillah enggak. Ya, itulah bentuk bentuk penghargaan ya antar umat beragama sesungguhnya ya, ketika kita betul. Menghadirkan hal-hal yang seolah-olah menjurus ke salah satu agama, padahal kan bukan itu sesungguhnya ya, bukan itu. Ini dalam bentuk bentuk bagian rasa syukur tadi gitu, bahwa anak-anak diajarkan untuk bersyukur. Kemudian ketika ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan itu berkah buat kita semua. Barangkali itu poin pentingnya kan mungkin di sana ya. Ya, lanjut ke ini Kang Nano, kalau misalnya tadi dengar apa yang disampaikan pada saat perkenalan itu kan berbagai prestasi diraih gitu ya. Itu kan juga tidak mudah ya untuk meraih prestasi-prestasi yang pernah diperoleh gitu. Prestasi yang sampai saat ini berkesan ini kebetulan kan kita sama-sama alumni SA nih. Beda angkatan aja ya, yang suka isi award ya. Beda angkatan sama beda nasib lah. Beda nasib, saya cuma dapat nominasi aja. 2019. Aduh, apa yang berkesan buat Kang Nono untuk raihan prestasi sampai sekarang masih berkesan gitu? Yang berkesan itu karena kan saya di ESA nominasi 2 kali. Jadi ikut ESA itu 3 kali, Mister. Jadi tahun 2015, 2017, 2018. Jadi 3 kali. Yang berkesan di saat lomba presentasi literasi. Jadi yang berkesan sebelum itu ya. Saya mempresentasikan tentang literasi sekolah berdasarkan pemikiran dan apa yang sudah saya lakukan bersama teman-teman guru. Jadi murni tidak mengadopsi gaya ataupun teori orang lain. Jadi saya mau menyampaikan apa adanya aja gitu. Best practice ya. Dan ternyata oleh Dewan Juri diapresiasi, oleh Pak Kadis diapresiasi, sampai kita nggak percaya menjadi juara 1 itu nggak percaya, Mister. Karena orang lain dengan segudang pengalamannya, orang lain dengan segudang bukunya. Kalau saya kan membawakan istilahnya murni apa yang kita lakukan di sekolah aja. Apa tuh yang dilakukan? Ini makin penasaran. Ya betul. Literasi sekolah dengan pola ABCD. Polanya ABCD. Apa aja tuh? Ajak baca. A-nya itu ajak baca. B-nya A-nya ajak, B-nya baca. C-nya ciptakan suasana sejuk. D-nya
dapatkan ilmu dari tiap lembaran, dari tiap lembaran buku. Jadi anak itu diajak baca, diciptakanlah suasana sejuk, dan dia akan mendapatkan ilmu dari tiap lembaran buku. Jadi itu filosofisnya. Tapi kalau Dan subhanallah, subhanallah, sekarang sudah menerbitkan buku, buku sendiri, buku guru, buku anak-anak, bahkan ada anak-anak yang lebih dulu populer sebagai penulis dibanding gurunya itu ya. dari situ, dibanding gurunya. Ya. Jadi memang yang kedua gimana? Dalam guru inspiratif, subhanallah. Kalau yang pertama saya membawakan teduh ya, teduh inspirasinya. Teduh itu tawadu, edukatif dan humoris. Sigananya murid Agim singkatan terusnya. Kalau saya teduh beda lagi, artinya beda lagi. Apa itu apa? Teduh apa, itu Mister? Tenang dalam urusan hidup. Ada. Betul. Ya. Teduh itu tawadu. Pembawaan seorang guru haruslah tawadu. Baik di sekolah, di masyarakat, di keluarga. Harus rendah hati. Kemudian edukatif. Kapanpun, dimanapun, seorang guru itu predikatnya nggak akan lepas. Makanya harus edukatif. Bicaranya, ngobrolnya, ataupun humornya sekalipun harus edukatif. Tapi juga jangan lupakan humoris. Jadi tawadu, edukatif, dan humoris. Nah, itu satu paket itu. Paket. Biar nggak ngebosenin ya. Oh iya, betul. biar cair suasana. Yang ketiga ya. Yang ketiganya tahun 2018 saat saya dinobatkan sebagai guru inspiratif Jawa Barat terbaik ke-1. Saat itu saya sudah pesimis duluan. Jadi saat diumumkan, biasa di gedung sate itu ya. Majanista utama 10 kali. Nah, saat itu membawakan pesan ini kopiah ini. Ya. Sudah dibukukan ini. Jangan-jangan singkatan lagi nih. Nanti dikirim Mister ke sana ya. Oh, jazakallah. Jazakallah luar biasa. Nanti dikirim ya. Ya. Nah, ini 4 langkah melejitkan potensi anak. Nah, yaitu dengan kopiah. Komunikasi, perhatian, hormati, dan hargai. Saya lakukan di dalam kelas, ternyata apapun permasalahannya, apapun kesulitan belajarnya, apapun persoalan hidupnya dengan anak, ketika kita komunikasikan, ternyata anak yang tadinya tertutup, anak yang tadinya tidak mau di dalam kelas, anak yang tadinya kesulitan belajar, ternyata bisa dicarikan solusi. Dengan kopiah tadi ya. Iya, dengan kopiah itu ya. Orang di kopiah. Aduh. Nah, kemudian yang kedua perhatian. Karena dalam satu kelas itu kan macam-macam karakternya, macam-macam sikapnya, macam-macam perilakunya. Setuju. Jadi awal belajar itu saya selalu memperhatikan dari depan, dari ke tengah, terus ke belakang, lalu ke samping, diperhatikan ada wajah yang murung. Satu waktu ada anak yang memang murung, kelihatannya gitu. Jadi tidak semangat belajar.
Saya hampiri. Ternyata dia bilang, Pak Guru, ayahku sedang sakit. Subhanallah. Saya terentak. Sakit apa? Sakitnya sakit jantung. Kemudian saya ke depan, saya langsung mendoakan. Jadi anak-anak diajak untuk mendoakan, berdoa supaya bersama, ya? Orang tua dari anak ini doa bersama. Ternyata dari doa bersama, anak-anak di rumahnya, anak-anak bilang di sekolah kan. Jadi Pak Guru tadi memimpin doa untuk ini. Ternyata wajah anak itu berseri, kemudian dia semangat belajar. Sejak saat itu, anak itu di kelas 3 ya. Kalau ini anak-anak kelas 3. Saat itu, dia jadi termotivasi. Yang tadinya, istilahnya mah anak terbelakang lah. Subhanallah. Ternyata begitu kita perhatikan, kita beri stimulus, kita beri motivasi, bahwasannya ayahmu akan sehat, ayahmu akan sembuh. Ayo kita berdoa terus, dibesarkan hatinya. Akhirnya prestasi anak muncul dan luar biasa. Ketika kelas 4, kelas 5, dia muncul menjadi sosok pildaci lah. Jadi penceramah cilik. Subhanallah. Dari yang terbelakang, ternyata kita berikan perhatian lebih, karena memang butuh perhatian. Karena bapaknya di rumah kurang memperhatikan, jangankan memperhatikan anaknya, memperhatikan tubuhnya saja sudah berat gitu. Karena sakit itu ya. Karena sakit itu. Begitu kita berikan perhatian, ternyata prestasi anaknya meningkat. Dan subhanallah, ternyata sekarang di kelas 6, dia menjadikan anak yang diperhitungkan oleh teman-teman. Jadi subhanallah, jadi kita mengangkat anak itu dari terbelakang, kita coba berikan perhatian, dikomunikasikan, beri penghargaan, kemudian hormati. Subhanallah. Jadi mengalirkan prestasi untuk sekolah, untuk keluarga, dan untuk dirinya sendiri. Jadi muncul percaya diri ya. Ketika percaya diri, anak itu bisa mengembangkan dirinya ya, dengan potensi yang ada. Ketika dia misalnya punya kemampuan berbicara lebih, dia muncul sosok sebagai pildacil ya, luar biasa. Iya, betul. Subhanallah. Bahkan dia seorang karateker. Jadi istilahnya dia taekwondo lah, gitu ya. Berprestasi juga di taekwondo-nya. Jadi nambah ya. Jadi dia itu multi talent. Akhirnya prestasi akademiknya terdorong karena prestasi life skill yang diraih. Betul. Belajar itu tidak hanya di ruang kelas ketika belajar tentang knowledge atau pengetahuan saja gitu, tapi ketika semuanya menjadi sebuah kekuatan, itu akan menghasilkan prestasi yang juga luar biasa, dan itu jadi tugas kita sebagai fasilitator ya, guru yang ada di ruang kelas. Nah, kalau di kondisi sekarang nih, Kang Nono ya, kondisi yang PJJ seperti sekarang itu, hal-hal apa yang sebenarnya tersulit gitu, yang kita harus lakukan sebagai guru, yang pasti berbeda dengan masa ketika kita tatap muka gitu. Itu apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang menarik, yang sehingga juga bisa diadopsi oleh Sobat Juara nih, yang juga guru-guru, atau minimal semangat apa yang ingin dibagikan oleh Kang Nono dalam kondisi yang sekarang dengan wabah masih tinggi ya, kemudian kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Apa yang ingin Kang Nono bagikan ke teman-teman Sobat Juara?
Yang pertama yang saya lakukan, bahwa anak harus meyakini akan kehadiran holik, sang holik. Artinya ibadah. Dikuatkan ibadahnya. Karena dengan ibadah yang kuat, ibadah yang istiqomah, dia akan terbimbing dengan sendiri. Akan terbimbing etikanya, akan terbimbing perilakunya, akan terbimbing sikapnya, akan terbimbing kata-katanya, akan terbimbing pemahamannya dengan ibadah. Jadi yang saya tekankan kepada mereka, ibadah. Jadi sholat, kemudian ngaji, kemudian berzikir. Makanya kita berikan kepada anak-anak itu buku amaliyah sholat. Jadi untuk mengawal sekaligus dia berkarakter jujur. Karena mengisi sendiri. Gitu. Betul. Setuju. Ya, jadi dengan pemikiran bahwa anak itu kan, kalau pada orang dewasa kita iman pada malaikat. Nah, pada anak-anak iman pada malaikat dengan dibarengi buku. Karena bagi anak itu sesuatu itu harus dirilkan. Jadi harus ada panduannya. Nah itu. Alhamdulillah selama berjalan saya berkomunikasi dengan anak. Yang terpenting saat ini kita harus sholat, kita harus ngaji, kita harus zikir, kita harus baca buku. Karena kebijaksanaan akan dapat diraih bagi mereka-mereka yang melek literasi. Nyambung lagi ya ke literasi. Nyambung lagi ke literasi. Ya, karena kan literasi itu bukan hanya sebatas program pemerintah. Betul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan literasi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan literasi sampai malaikat pun berliterasi. Itu. Nah, yang kedua, setelah kita kawal, nah, cara mengawalnya, kalau masa sekolah kita ada istilah kata bu guru, kata pak guru. Nah, ini kita balikan bahwa sekarang ini orang tua kalian adalah guru kalian dan guru kalian adalah orang tua kalian. Jadi bersinergi dengan orang tua. Jadi anak tidak ada istilah kata bu guru. Jadi penjelasan dari ibunya atau bapaknya tidak dihiraukan. Makanya kita satukan bahwa bapak dan ibu kalian adalah guru, bapak dan ibu guru adalah orang tua kalian. Ditanamkan sikap perasaan seperti itu. Jadi sekolah adalah tempat belajar, rumah pun tempat belajar. Nah, itu. Jadi kita dua hal itu ya, dua hal itu yang ditanamkannya. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada dikotomi. Jadi yang pertama itu ibadah ya. Ibadah. Kirain saya nunggu lagi, kirain ada singkatannya gitu. Saya mah punya singkatannya ibadah itu. Ya, coba Mister ibadah itu ya, ibadah itu ingin bahagia dunia akhirat. Wah, ini. Jadi gara-gara saya jadi kalau misalnya nggak tahu, ini suka spontan aja gitu. Kalau dengar singkatan gitu, sampai saya bikin singkatan kan TK. Kalau dengar TK kan pasti kebayang taman kanak-kanak ya. Iya. Padahal fondasinya di situ. TK itu tanamkan keimanan. Iya, tanamkan keimanan. Habis TK kan naik ya ke SD. SD itu sholatlah didahulukan. Iya. Naik lagi ke SMP. SMP selalu menjalankan perintahnya.
Naik lagi terakhir ke SMA. SMA itu selalu mengingat Allah. Yang protes SMK. Ayo SMK naon. SMK juga ada selalu membaca kitab. Kitabnya apa? Al-Quran. Iya. Emang nggak akan kuliah? Ada kuliah juga. Iya. Kuliah itu selalu dilihat Allah. Nah, itu ya, itu endingnya itu. Dikira-kira. Ya. Apa istilahnya? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam yakun tarahu fa innahu yarok. Artinya kita merasa dilihat oleh Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah yakin Allah melihat. Ini gara-gara apa? Harus apa, Ustaz? Harus sajadah. Nah, pasti ya singkatannya sajadah itu. Sabar jalani ibadah. Luar biasa. Hari ini benar-benar kolaborasi nih. Saya gara-gara nyebarkan ini disangka murid Agim coba. Wah ya Allah, dia bilang dulu saya suka ini apa silaturahim tuh. Silaturahim. Jadi punya kebiasaan gini Kang Nono, kalau misalnya pas hari bulan Juli itu saatnya silaturahim sama polisi. Jadi saya salaman, mengucapkan selamat, dan itu banyak orang yang terperangah gitu, nah gitu. Kamu sesalaman jeung pahlawan bisa nggak ngahurian gitu. Pahlawan anu pararantet gitu, oh ini mah bercanda gitu. Enggak gitu. Kita mah memang abdi gaduh kebiasaan sampai sekarang ya gitu. Bulan Juli itu ngasih selamat ke polisi karena kan hidup ini sesungguhnya kan saling memberikan semangat gitu. Tapi gara-gara itu dilakukan, jadi saya disangka murid Agim gitu kan, menyampaikan singkatan-singkatan yang tadi gitu. Wah iya murid Agim, silakan kontak ke Agim, mudah-mudahan diangkat jadi muridnya. Ya, tapi itu memang menarik ya, singkatan-singkatan itu menstimulus kita untuk apa ya, untuk membuat kita kreatif gitu ya. Kan sekarang usum gomal nih, maksudnya gitu kan kadang-kadang itu aku ada untukmu. Itu kan kata-kata cantolan yang membuat kita bisa berpikir berbeda gitu ya. Ketika dengan SD sekolah dasar, ketika SD salatlah didahulukan gitu. Kan itu berbeda gitu. Karena tadi di apa? Ini kaitan dengan literasi gitu. Jadi kan nyambungnya ke sebuah karya ketika karya pertama jadi penulis menerbitkan buku apa yang pertama kali diterbitkan, itu prosesnya seperti apa sih Kang Nono? Boleh dong berbagi cerita dengan kita semua. Buku yang pertama diterbitkan itu buku manajemen suka-suka ini, Mister. Manajemen suka-suka. Karena dari pengalaman kepala sekolah ini. Jadi dirangkum dalam buku ini. Luar biasa. Kalau Mister mau, bacalah buku ini. Siap. Saya suka baca memang, jadi butuh buku ini. Bahkan sudah diberikan kepada cenderamata doktor dari UGM kalau apa ini ya, pokoknya salah seorang dokter lah. Kemudian buku yang ini Kopiah itu. Kopiah. Jadi buku yang pertama. Nah, kemudian buku yang ini, When Yunus Become Blessing. Jadi isinya berisi tentang bangkit dari sakit. Karena saya sendiri mengalami ujian sakit selama 4 bulan. Nah, ini diungkapkan di sini. Bagaimana saya bangkit, kemudian tampil kembali menjadi penceramah, menjadi pembicara, menjadi seorang guru. Dan itu tidak mudah. Betul. Karena punten agak dipotong. Buku yang tadi yang barusan yang terakhir dipegang, boleh buka sembarang halaman, buka aja. Gitu. Siap. Boleh 1, 2, 3. Nah, oke. Baca satu paragraf aja. Paragraf aja.
Atas saran Dokter Hilan, pula kami pindah periksa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Beliau juga praktek di sana. Biaya pemeriksaan ditanggung Askes sehingga lebih menghemat pengeluaran, namun tidak untuk obat. Itu ada persis seperti itu. Ada kisah di balik tulisan itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya ketika kita juga dapat masalah, sakit atau apapun, sebenarnya Allah juga ngasih jalan keluar ya. Tinggal kitanya sabar enggak kan gitu ya. Betul. Sabar enggak gitu kan. Kan kadang-kadang gitu ya. Jangankan sakit, untuk menunggu aja kadang-kadang kalau nggak sabaran mah celotehan kita bukan celotehan yang nunggu. Malah suka ngedumel kalau istilah yang ngedumel. Makanya saya timbul semboyan sajadah itu selama 4 bulan. Jadi sabar jalani ibadah. Oh, ternyata sakit pun ibadah. Betul. Ternyata sakit pun harus bersabar, harus bersyukur. Bahkan syukur dengan sabar itu tipis sekali. Betul. Tipis sekali. Karena di saat kita sakit, kalau kita bersyukur, jadilah buku ini. Tapi kalau nggak dumel mah, sakit tuh bisa nanaon atau apa, udah capek, malah capek ya. Malah capek. Tapi dinikmati. Ya, jadilah sebuah karya. Dan menulis. Jadi karya itu idenya muncul serta merta. Idenya itu nggak mesti direncanain gitu, enggak. Betul. Bisa datang tiba-tiba. Apa yang dilihat tiba-tiba. Dan luar biasa ya, kebiasaan menulis itu yang bisa menghasilkan karya-karya buku. Kang Nono ini luar biasa ya, kalau ngobrol mah luar biasa, waktunya geluyung ya. Padahal itu udah jalan berapa lama ini, tapi memang berapa lama ini. Berarti memang ya itu saking betahnya dan saking asiknya biasanya ngobrol itu, makanya slogannya ya seperti ini, obrolan yang santai aja. Tapi dari santai itu kan banyak hal yang kita bisa ambil. Beberapa tamu yang diundang ke Pena Mr. Bams ini ya alhamdulillah menginspirasi, memberikan semangat. Bahkan saya selalu menemukan sesuatu ketika ngobrol dengan sobat Mr. Bam dimanapun, ketika di episode sebelumnya itu juga selalu ada hal-hal yang baru yang memotivasi saya bisa melakukan ini gara-gara pandemi ini, Kang Nono pikiran gitu. Oh gitu ya. Ya gitu. Karena ini pertanyaan mau pamungkas nih sebentar lagi ini. Kang Nono, kalau ya ini baru pertama kali dipertanyakan ke Kang Nono, karena buat saya juga ini kan hal yang penting buat kami. Channel pengembangan channel, kita sudah ada website, sudah ada channel YouTube-nya, IG-nya, Facebook-nya dengan Pena Mr. Bam, meskipun terus masih dibangun terus. Kang Nono, kalau misalnya pandangan Kang Nono dengan sosok yang dikenal Mr. Bam, apa sih yang terbayang gitu? Ini baru pertanyaannya pertama ke Kang Nono. Dia tamu-tamu sebelumnya saya tidak masukkan soal ini, tapi saya pikir ini perlu gitu, karena juga jadi bahan motivasi dan perbaikan ke depannya. Ya, yang terbayang apa sih ketika dengar Mr. Bam gitu? Yang terbayang sejak pertemuan pertama itu ya. Boleh. Pertama saat kita pameran, yang terbayang sosok Mr. Bam itu seorang yang humble. Seorang yang humoris, seorang yang ceria, tapi juga punya kepedulian terhadap sesama. Jadi saya baca dari Facebook kegiatannya sampai di ke-RW-an, subhanallah itu. Jadi Mr. Bam itu satu kata untuk Mr. Bam, humble itu ya. Wah, ini thank you banget nih. Jadi nanti saya akan challenge tamu-tamu kita dengan satu kata itu ya. Satu kata buat Mr. Bam. Hari ini hari ini saya dapat humble. Jadi luar biasa nih Kang Nono. Ini makasih banyak nih. Nah, Kang Nono ngajar sekian lama gitu.
pasti juga ingin berbagi sama anak-anak yang dulu pernah bertemu dengan di sekolah, bahkan sekarang mungkin ada yang sudah berkeluarga. Boleh dong apa yang ingin disampaikan buat Kang Nono, buat mereka yang mungkin sekarang masih jadi pelajar, ada yang kuliah, ada yang sudah bekerja, bahkan berumah tangga. Apa yang ingin disampaikan ke mereka? Kepada mereka ingin menyampaikan bahwa melebah menebar ukhuwah. Melebah menebar ukhuwah. Jadi artinya raihlah sifat dan karakter lebah yang 4 itu, maka ukhuwah akan diraih sebanyak-banyak. Jadi satu kalimat aja, melebah menebar ukhuwah. Dan itu moto hidup saya itu. Ini bisa jadi kalimat penyemangat ya, Kang Nono. Belum dikasih pertanyaan ini tapi sudah terjawab. Biasanya tamu-tamu kita itu di akhir penghujung itu diminta satu kalimat, tapi ini kalimatnya udah muncul. Benar-benar kayak perama gitu ya. Padahal belum ditanyakan. Ya, padahal di ujung kan selalu ada satu kalimat berbagi, dan tadi sudah dijelaskan dan luar biasa ya. Jadi visioner banget, sudah terjawab gitu. Saya sudah terjawab. Luar biasa. Tapi ada satu lagi nih challenge. Ini sesuatu yang memang saya adopsi dari tayangan-tayangan di YouTube. Sebetulnya saya lakukan ini hanya sebagai penyeimbang bagian kecil saja, Kang Nono, berkiprah. Kita tidak lihat seberapa banyak yang kita tonton. Kita tidak menunjukkan siapa kita, tapi apa yang kita lakukan. Kita tidak dalam rangka menunjukkan siapa kita, tapi kita menunjukkan kepedulian bahwa ini yang bisa kita lakukan. Itu poin-poin penting yang sebetulnya ingin kita sampaikan. Jauh banget ketika kita membandingkan, wah jauh kena yang Deddy Kobuzer gitu. Wah itu bukan itu. Kita bicara subscriber, yang nontonnya berapa dan sebagainya, itu kan bonusnya saja. Tapi hari ini kita sedang menyimpan jejak digital kita. Ketika kita ngobrol di sini, ketika kita bisa bertatap layar, meskipun kita dalam kondisi pandemi, tapi Allah juga luar biasa sudah menciptakan orang-orang yang akhirnya menghasilkan karya-karya yang kita bisa manfaatkan sekarang. Nah, di channelnya Putri Tanjung, itu ketamunya suka nanya, kalau misalnya Kang Nono nonton tayangan ini 5 tahun ke depan, berarti 2016 2026 ya. Sekarang kan 2021 gitu ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan buat diri sendiri gitu. Jadi kebayangkan nonton gitu ya. Kang Nono nonton 2016 2026, tapi saat itu Kang Nono sudah menyampaikan sesuatu gitu untuk 2026 itu. Apa yang ingin disampaikan buat diri sendiri itu? Memang pertanyaan verba valen, scripta manen, kalau kata orang Yunani. Artinya? Kalau ya, itulah tayangan terakhir dari Kang Nono, tamu kita. Terima kasih Kang Nono sudah menyampaikan di obrolan yang santai saja. Terima kasih Kang Nono atas tayangan kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya Mr. Bam undur pamit. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Silahkan di subscribe channel Pena Mr. Bams. Dan sampai ketemu di obrolan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi.